Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, dan dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kepada kita taufik kita masih pada fase dakwah secara terang-terangan. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu awal-awal berdakwah, beliau berdakwah dengan sirriyah atau sembunyi-sembunyi. Itu berlangsung selama 3 tahun. 3 tahun beliau mengajak satu demi satu sahabat masuk Islam. Kemudian setelah tahun ketiga, memasuki tahun keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk mendakwahkan Islam ini, la ilaha illallah, dengan terang-terangan. Maksud dari terang-terangan adalah mendakwahkan di muka umum, mendakwahkan kepada manusia secara umum, tidak dengan sembunyi-sembunyi lagi. Pada pertemuan yang lalu atau pertemuan terakhir kita sudah sebutkan bagaimana sekelumit kisah yang dibawakan oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhum terkait dengan awal-awal Nabi ketika berdakwah. Bagaimana kisah yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian juga kisah yang dibawakan oleh sahabat-sahabat yang lain tentang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menerima perintah Allah untuk fasda' bima tu'mar, hendaklah engkau terang-terangan, lantang dalam menyampaikan apa yang engkau diperintahkan untuk menyampaikan. Kita masuk pada athar atau riwayat dari Ibnu Abbas, penuturan Ibnu Abbas. Bagaimana beliau menuturkan? Beliau mengatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabi, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, maka beliau keluar menuju Bukit Safa. Kemudian beliau memanggil ya sabahah, sebuah panggilan yang maknanya adalah kurang lebih ada yang genting, panggilan yang sangat penting. Maka orang-orang mengatakan, ini siapa? Ada apa? Mereka mulai mengumpul mengerubungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka berkumpul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana menurut kalian kalau saya kabarkan kepada kalian bahwa ada sekelompok pasukan berkuda akan menyerang kita, yang mereka sudah siap-siap di balik bukit ini, di balik jabal atau gunung Safa. Kalian percaya tidak? Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian membenarkan saya? Maka mereka semuanya mengatakan, ma jarrabna 'alaika kadhiba, kami tidak pernah mendapati engkau sekalipun berdusta. Maksudnya kami percaya. Maka Nabi mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid, kalau begitu sesungguhnya aku sampaikan kepada kalian, aku adalah pemberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Maksudnya hendaklah kalian beriman kepada saya sebelum datang azab yang pedih. Berkatalah Abu Lahab, tabban lak, celaka kamu Muhammad, ma jama'tana illa lihada, hanya urusan inikah engkau mengumpulkan kami seperti ini? Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabin wa tab, yang celaka itu kedua tangannya Abu Lahab, dan benar-benar dia celaka. Jadi ayat ini turun untuk menjawab
Abu Lahab yang mengata-ngatai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan celaka kamu Muhammad. Nah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah firman Allah, fasda' bima tu'mar. Kemudian beliau baru mengumumkan, mendakwahkan secara terang-terangan di tengah-tengah kaumnya, dan semenjak itulah maka permusuhan kaumnya itu semakin keras, ya. Nanti insyaallah akan datang bagaimana perubahan metodologi yang digunakan oleh orang-orang Quraisy setelah mengetahui Nabi ini sekarang berani berdakwah terang-terangan, ya. Setelah sebelumnya mereka hanya kasak-kusuk antar mereka, atau mereka hanya menindas orang-orang yang lemah. Ini insyaallah nanti kita akan masuk pada faedah demi faedah dari sekelumit kisah seputar dakwah Nabi yang terang-terangan. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 3 tahun berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, ya. Dan beliau pada tahun keempat setelah itu berdakwah dengan terang-terangan. Dan baik dakwah sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan itu semuanya berputar, berporos pada satu hal penting yang mendasar, yaitu apa? Tauhidullah, mengesahkan Allah. Jadi agar hati-hati manusia itu tidak bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hati-hati itu terikat kepada Allah, ya. Dan ini adalah pondasi. Jadi kalau misalnya kita bangun rumah, dan kita semuanya tahu bagaimana membangun rumah. Membangun rumah adalah dengan memulai pondasinya, kan begitu, ya. Pondasi dulu. Bagaimana bentuk pondasi itu akan menentukan bentuk rumah. Bagaimana kuatnya pondasi itu akan menentukan keawetan rumah. Bagaimana, ya, kuat atau dalamnya pondasi, kokohnya pondasi itu akan menentukan seberapa kuat bangunan itu akan ditinggikan. Dan kita mengetahui hal tersebut, ya. Tidak sama antara pondasi yang misalnya ya sistem untuk tingkat dengan pondasi yang memang ya ala kadarnya, ya. Maka apabila seseorang hendak membangun bangunan tinggi, kita lihat orang mau bangun hotel, yang lama itu apa? Pondasinya dulu, itu pasti. Kenapa? Ini hotel, ini bangunan, ini akan kita bangun dan kita nikmati bukan untuk 1 hari 2 hari. Sehingga mereka pasti benar-benar nggak main-main masalah pondasi. Kalau perlu besinya itu yang, ya, jangan yang KW, ya, tapi jangan besi banci istilahnya, kan. Besinya yang full, istilah tukang besi ini, istilah tukang bom, yang full, ya. Dan mereka tidak main-main. Kenapa? Karena mereka melihat jauh ke depan. Ini kita pakai ini bukan sehari 2 hari. Tapi lihat, mungkin bapak-bapak pernah sekali melihat ada orang, ya, membangun bangunan semi permanen atau enggak permanen, ya. Dia kira-kira akan perhatian enggak terhadap pondasinya? Misalnya nih, ini bangunan bantaran sungai atau di tempat yang memang dilarang untuk jualan sebenarnya. Kira-kira si pembangun atau si yang membuat bangunan itu akan bikin seadanya atau bikin untuk beneran? Seadanya saja. Kalau perlu nggak usah pakai pondasi-pondasinya, cuma kayu aja gitu. Kalau perlu cuma tenda. Kenapa dia bikin seperti itu? Karena dia yakin ini cuma sebentar saya pakai. Ini enggak beneran saya akan tinggali. Nah, bangunan iman kita itu seperti itu. Kita ini akan bawa iman kita ini, ya, iman kita ini akan kita bawa bukan sehari 2 hari, tetapi kapan? Sampai kita wafat, sampai nanti kita berada di alam kubur, ya, dan kita akan menikmati hasil dari bangunan kita. Maka, ya, berikanlah perhatian kepada yang namanya pondasi. Kalau bangunan tadi pondasinya itu ya seperti itu, ya, entah itu cakar ayam atau apapun. Tapi kalau bangunan iman, ya, rukun iman yang paling pertama
rukun Islam yang paling pertama itu adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sedikit berbicara tentang masalah pondasi ini. Kalau pondasi bagus, pondasi kuat, bangunan itu pasti kokoh. Ya. Akan tetapi jika pondasi itu rapuh atau bahkan kopong, nggak ada, maka tidak ada artinya pintu mahal, tidak ada artinya jendela yang misalnya mewah, tidak ada artinya cat yang bagus, tidak ada artinya genteng yang mahal. Kenapa? Ketika ada goncangan, dipastikan bangunan seperti itu satu akan hancur atau roboh atau rusaknya parah pasti. Yang kedua, tidak aman. Betul? Tidak aman bagi siapa? Bagi penghuninya. Sehingga kalau orang itu bangun rumah, hendaknya dia juga memikirkan bagaimana membangun imannya atau hatinya. Orang bangun rumah, dia tahu ini pondasinya ngasal atau pondasinya itu ya nggak ada besinya. Itu pasti dia khawatir itu penghuni rumah itu. Jangan-jangan nanti kalau pas saya lagi tidur tiba-tiba ada angin, ini kan musim angin. Ya, ada angin kena apa dikit bisa ini nanti saya bisa gimana-gimana. Dia khawatir terhadap hal-hal yang seperti itu. Mestinya dia lebih khawatir terhadap saya ini pengen meninggikan bangunan dengan sholat, dengan saum, dengan sedekah, dengan zakat, dengan haji, dengan birrul walidain, dengan berbuat baik kepada sesama, kepada tetangga, kepada sesama makhluk, ya, dengan menyantuni anak yatim, dengan semua kebaikan itu mestinya saya perhatikan pondasi saya. Ya, roboh itu kalau misalnya hanya memperbaiki, meninggikan bangunan tapi pondasi nggak diperhatikan. Dengan kata lain, seseorang yang dia sholat, seseorang yang dia saum, seseorang yang dia zakat, seseorang yang dia haji, itu tidak bernilai apa-apa. Ya, ketika dia rusak pondasinya, rusak tauhidnya, seseorang ya, dia berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main syirik itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa itu di dalam Al-Qur'an. Satu yang Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Enggak diampuni sama Allah. Kalau orang mati dalam keadaan belum bertobat, bawa dosa yang namanya dosa syirik, itu Allah nggak akan ampuni. Padahal Allah Maha Pengampun, ya Allah Maha Pengampun, tapi untuk yang satu ini Allah sudah menegaskan Allah tidak akan ampuni. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sedangkan Allah akan mengampuni dosa yang di bawah syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Kalau orang meninggal, dia bawa semua amal-amal soleh, semua amal soleh dibawa, diborong dalam birrul walidain, ya, semuanya dibawa. Tapi dia bawa juga yang namanya syirik. Dia misalnya meminta kepada selain Allah, meminta kepada penghuni kubur. Dia meyakini ada namanya yang menguasai pantai selatan. Ya, meyakini ada selain Allah yang mengatur alam ini, mengatur hujan. Nah, maka itu artinya dia itu telah berbuat syirik. Ya. Kalau seperti itu bagaimana? Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbaqanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, hapus, benar-benar hapus, seluruh amalmu tuh hapus. Nah, kepake enggak kepake. Ya. Oh, itu kan ya Anda memvonis, itu namanya. Anda memvonis. Enggak, saya tidak memvonis. Saya hanya menyampaikan apa kata Allah saja. Allah yang mengatakan. Allah dalam ayat yang lain mengatakan walau asyraku, kalau seandainya mereka syirik,
Seandainya mereka berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun. Benar-benar pasti akan hapuslah amal-amal para nabi itu. Allah mengatakan ayat ini di surat Al-An'am setelah Allah menyebutkan para nabi-nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan nabi-nabi besar. Apa kata Allah? Kalau seandainya mereka itu berbuat syirik, mereka di sini siapa? Para nabi. Itu akan hapus amalannya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Maka ya, jamaah sekalian, perhatikanlah betul masalah pondasi ini. Sebaliknya, kalau ada seseorang melengkapi koleksi dosanya, dia membunuh ya, dia misalnya berzina ya, dia minum khamr ya, mencuri ya, membunuh orang tuanya ya, tapi dia tidak berbuat syirik, maka Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa yang di bawah syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Maksudnya apa? Dia ini masih ada kans, ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah. Mendapatkan ampunan Allah. Kalau Allah berkehendak mengampuni, Allah akan ampuni. Ya, Allah akan ampuni. Dan Allah Maha Pengampun. Kalau Allah berkehendak untuk menyiksa atau mengadab, maka Allah akan adab orang ini sebatas dosanya. Tetapi tidak akan selama-lamanya, enggak akan. Ya. Tidak akan selama-lamanya. Adapun orang yang berbuat syirik tadi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang berbuat syirik itu Allah akan haramkan dia masuk surga. Enggak akan. Namanya haram. Haram itu enggak akan pernah. Wa ma'wahun nar. Tempatnya itu pokoknya di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Tidak akan ada yang nolong. Tidak ada yang menolong. Maka benar-benarlah kita harus menaruh perhatian terhadap yang namanya tauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan baru kemudian kita atau sambil kita memperbaiki yang lain, ya, sambil kita memperbaiki yang lain. Poin yang kedua, di dalam kisah ini, di dalam permulaan dakwah ini menunjukkan pentingnya mengajak orang-orang terdekat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin. Perintahkanlah, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka hendaknya kita berusaha untuk memberikan perhatian lebih. Nah, itu ada kata-kata lebihnya. Kepada siapa? Kepada keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, kita dulu, terus kemudian siapa? Wa ahlikum, keluarga kalian. Ya, sebelum ke yang lain-lain yang jauh-jauh, apalagi sampai yang misalnya pemimpin. Kita lihat dulu urusan kita itu sudah cukup beres belum atau sudah beres belum. Jadi perhatian terhadap mendakwahi keluarga berupa istri maupun suami kalau istri, ataupun anak, serta orang tua dan kerabat dekat, ya, kerabat dekat. Nah, jangan dibalik. Jangan dibalik. Ketika seseorang itu lebih perhatian terhadap orang jauh, ya, kemana-mana ngisi, misalnya, kemana-mana ngajarin orang, keluarganya sampai ngemis-ngemis itu nggak dapat, ya. Nah, ini jamaah sekalian harus kita benahi yang seperti ini. Kenapa? Tidak demikian. Harusnya itu seseorang memulai dengan orang terdekat. Keluarga diajak, ya. Keluarga disisihkan waktu. Mungkin bagi sebagian kita, ya, kita bisa dengan menggunakan hal-hal yang sederhana. Kita punya buku, kita bacakan buku terjemahan. Mari, yuk sekarang kita sebelum
misalnya apa, setiap hari pokoknya menyisihkan 10 menit buat apa? Buat baca buku atau kegiatan-kegiatan lain yang di situ ada peringatan terhadap keluarga, ya. Sebelum tidur bacakan buku buat anak, buku-buku bermanfaat. Tidak usah lama-lama. Kenapa? Itulah kewajiban kita, ya. Untuk istri kita sisihkan waktu, dan memang demikianlah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga contoh beliau. Maka marilah kita berintrospeksi masing-masing apa yang sudah kita berikan kepada anak dan istri kita, ya. Anak dan istri kita. Poin yang ketiga dari pelajaran seputar dakwah jahr atau dakwah dengan terang-terangan ini, kita bisa mendapatkan faedah penting yang lain, yaitu bahwa dakwah itu ada yang namanya inzar. Allah mengatakan qum fa'anzir, berdiri dan berikanlah peringatan. Allah juga mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah inzar, peringatan kepada keluargamu yang terdekat, ya. Nabi juga mengatakan inni lakum nadhirun baina yaday adzabin syadid, aku adalah pemberi peringatan kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Jadi kalau namanya dakwah itu atau mengajak itu tidak terkecuali kepada keluarga kita, ya. Itu tidak selalu dengan yang namanya iming-iming hadiah, reward itu. Kalau cuma reward saja, nggak ada awasnya, tidak ada ancaman punishmentnya, maka tidak demikian. Dakwah Nabi itu tidak selalu mengajak kepada kebaikan, ayo ini keutamaan ini, ayo ini pahala ini, tidak. Ada juga yang namanya apa? Awas. Ya, dan ini metodologi yang sebenarnya orang-orang kafir mereka gunakan, dan di Islam sudah ada, yaitu adanya apa? Adanya reward dan punishment. Coba kita kalau kerja, kita kerja sama perusahaan, isinya cuman iming-iming, ya. Barang siapa yang nanti absennya lengkap dapat ini dapat itu, barang siapa yang ini, sehingga orang itu nanti lama-lama apa? Lama-lama akan menyepelekan apa? Menyepelekan pelanggaran, ya. Absen lengkap, absennya doang, habis itu apa? Ya ngelayap kemana entah. Kemudian yang lain. Jadi orang tidak ada namanya faktor ketakutan, yang nakut-nakuti nggak ada. Nah, akibatnya akan apa? Akan menurun kinerjanya. Dan sebaliknya, kalau isinya cuma ditakut-takuti, maka orang tidak ada lagi harapan. Kalau orang sudah nggak punya harapan, maka bisa jadi dia akan bunuh diri atau stres, ya. Sebagai contoh misalnya seseorang yang dia berada di misalnya sebuah camp penyiksaan atau camp konsentrasi atau sebenarnya tiap hari suruh kerja, awas kalian kalau tidak kerja, awas terus isinya, ya. Kerja rodi atau kerja romusa begini. Ada nggak harapan mereka dapat sesuatu? Nggak ada. Yang ada adalah apa? Kalau kalian nggak beres nanti, kalian akan mendapatkan hukuman, entah itu dicambuk atau dibunuh, sehingga orang itu kemudian apa? Tidak punya harapan. Bekerja ya asal-asalan. Kalaupun bekerja sebenar-benarnya, mereka itu bekerja dengan penuh ketakutan. Maka harus ada yang namanya reward, harus ada yang namanya punishment, harus ada yang namanya tabsyir, memberikan kabar gembira, harus ada yang namanya inzar. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Kami tidaklah mengutus engkau melainkan sebagai mubasyiran, pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan pemberi ancaman. Kabar gembira bagi siapa? Siapa yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, kabar gembira, ya. Ancaman bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak mau beriman, yang ingkar kepada Allah, yang tidak mau
ya, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang akan sempurna. Ada roja, harapnya, ada khaufnya. Ada harap dan ada rasa takutnya. Berharap akan reward dan takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketiga. Ya. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan oleh Allah, fasda' bima tu'mar. Ya. Maka lantanglah engkau dalam menyampaikan dakwahmu. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maka di dalam makna kata as-sada' ini, sada' itu artinya lantang, itu terkandung perintah untuk pede, menyampaikan, dan tidak inferior. Inferior itu minder. Minder. Tidak minder terhadap apa? Terhadap apa yang diyakini. Kita ini orang Islam, kita kaum muslimin, kita bersyukur dengan Islam kita. Alhamdulillah, saya menjadi orang Islam. Maka ya, jangan kita minder dengan agama kita sendiri. Ditanya namanya, nama saya Islami sekali ya. Namanya siapa? Misalnya maaf, nama saya Muhammad Fulan. Saya nggak enak kalau udah saya panggil aja misalnya Mamat. Padahal aslinya siapa? Muhammad ya. Abdurrahman, nama Islami sekali. Panggil aja siapa? Bedul. Atau misalnya Maman atau yang lain ya. Atau nama-nama yang semestinya seseorang itu berbangga dengan Ibrahim. Ibrahim itu nama Islami, Masya Allah ya. Jadi ya, sehingga hendaknya seorang muslim itu memiliki kebanggaan dengan agamanya ya. Ustaz nanti dibilang kadrun, Ustaz dibilang kadrun ya, nanti akan datang. Nabi itu enggak cuman dibilang yang seperti itu. Nabi itu dibilang orang gila, dibilang orang ya, nyeleneh, dibilang radikal juga pernah Nabi. Tidak waras dan seterusnya. Jelek pokoknya sebutannya. Sementara Nabi itu sebelumnya panggilannya apa? Julukannya Al-Amin. Bayangkan dari kedudukan tinggi langsung dia apa? Langsung dia. Maka itu lebih menyakitkan ketimbang orang yang memang biasa, atau dari orang biasa-biasa saja, atau memang apa? Ya dia ini memang tukang bikin masalah ya, terus mendapatkan gelaran tersebut. Maka orang yang mulia terus kemudian dijuluki dengan hal tersebut itu lebih menyakitkan. Nah, jadi hendaknya kita ya bersikap bangga dengan agama kita ya, dalam hal-hal yang sangat mendasar. Kita contohkan sholat aja Pak, sholat ya, sholat di mana? Umpamanya di ya, tengah-tengah perjalanan. Mungkin bapak-bapak pernah naik kereta atau pesawat atau kendaraan misalnya. Maka sholat, ketika datang waktu sholat dan memang sholatnya itu tidak bisa dijamak, subuh misalnya, maka sholat. Naik kereta nih, dari Jakarta ke Surabaya, ketemu pasti waktu subuh kan? Pasti ketemu insya Allah ya. Maka tidak perlu kemudian nggak enak ini orang pada tidur semua, masa saya sholat sendiri. Kita ini sholat ya. Jadi tidak perlu kemudian inferior dengan agama kita. Justru yang salah itu siapa? Yang nggak sholat itu yang salah itu loh. Kita yang sholat kok malah apa? Malah malu ya, malah malu dan seterusnya. Nah, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan tentang manusia itu ada 4. Manusia itu ada 4 terkait keakrabannya dengan Allah. Yang pertama adalah seorang mukmin yang dia ini mendapati keakrabannya dengan Allah di saat bersendiri dan juga di tengah-tengah manusia. Dialah pecinta sejati. Dan kedua adalah orang yang dia
mendapati dirinya itu akrab dengan Allah tetapi di tengah-tengah manusia. Adapun ketika dia sendiri maka dia menjadi musuhnya Allah. Itulah orang yang cacat imannya, ya. Orang yang cacat imannya. Ini bisa jadi orang munafik, naudzubillah min dzalik. Kalau di tengah-tengah manusia, nah, tapi kalau sudah sendiri malah dia memusuhi Allah, menjadi musuh Allah, naudzubillah. Yang ketiga adalah orang yang dia tidak akrab dengan Allah di tengah-tengah manusia dan juga ketika bersendiri. Inilah orang yang hatinya itu mati dan dia ini sudah orang jauh. Dia nggak peduli dengan orang, dia nggak peduli dengan ya rame atau tidak rame, dia tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala di tengah keramaian maupun di saat bersendiri. Yang keempat, orang yang dia mendapati keakraban dengan Allah ya ketika bersendiri. Akan tetapi di tengah manusia maka dia merasa minder atau inferior tadi. Ya. Inilah orang yang jujur, shadiqun dhaifun, tetapi dia lemah. Orang yang punya iman tetapi dia ini lemah. Kalau dia sholat di masjid, masya Allah, tapi dia ini tidak mampu untuk kemudian apa? Mengatakan ya maaf atau misalnya tidak ya, di tengah-tengah manusia. Orang seperti inilah yang kemudian apa? Hendaknya dia diterapi ya. Terapinya apa? Terapinya agar dia ini memiliki kekuatan dan kebanggaan terhadap apa yang dia yakini ya, berupa agama ini, Islam. Kita lihat bagaimana sekelumit kisah tentang penyihirnya Fir'aun. Kita tahu Fir'aun ketika nantang Nabi Musa, Fir'aun mendatangkan siapa? Para penyihir dari seantero negeri Mesir. Kemudian penyihir itu mereka menantang Nabi Musa alaihissalam. Yang kesimpulan kisahnya ketika mereka mendapati sihir mereka itu kalah oleh apa? Ular. Ya, ular beneran yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai mukjizat Nabi Musa alaihi salam, maka mereka pun beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah. Nah, lihat bagaimana komentar para penyihir setelah itu. Ketika Fir'aun mengancam, apakah kalian beriman? Sementara saya belum izinkan kalian beriman. Ya. Apa kata para penyihir yang mereka sudah beriman? Qalu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Tuhan Rabbul Alamin. Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Ya. Kemudian mereka ketika diancam oleh Fir'aun, ya, kalau gitu saya akan potong tangan dan kaki kalian secara bersilangan, tangan kanan dengan kaki kiri, kaki kanan dengan tangan kiri. Ya. Saya akan salib semuanya kalian. Apa kata penyihir? Qalu la dhair, enggak apa-apa. Enggak takut. Nah, tidak memudaratkan, enggak bahaya, ya. Inna ila rabbina munqalibun, sesungguhnya kami ini akan kembali kepada Allah. Inna natma'u ay yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin, sesungguhnya kami ingin agar Tuhan kami mengampuni kami dan kami termasuk orang-orang pertama kali beriman. Ini dalam sekejap loh. Subhanallah. Sebelumnya nggak ada hitungan hari, tidak ada hitungan jam. Bayangkan, mereka menantang Nabi Musa. Ya, apakah kami yang lempar atau kamu yang lempar dulu Musa? Ya, Nabi Musa, kalian lempar. Mereka melemparkan, ya, melemparkan tali dan buhul sehingga menjadi tersihir mata-mata manusia. Mata-mata manusia itu ngelihatnya apa? Ular. Padahal kalau penyihirnya sendiri lihatnya apa? Itu tali, itu namanya sihir. Jadi yang kena sihir itu adalah mata. Bendanya enggak berubah, misalnya kayak gini nih. Kalau seorang menyihir ini jadi minyak goreng gitu, ya. Sementara si penyihirnya tahu ini bukan minyak goreng, itu air. Nah,
ketika Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, tongkat itu beneran jadi ular. Penyihir tahu ini bukan sihir kalau ini beneran ular, ini bisa makan bener ini. Ya, maka dimakanlah ya tali-tali tadi yang orang melihat itu ular, sementara penyihir ngelihatnya apa? Tali. Dimakan sehingga mereka beriman, ini bukan sihir, kami ini sudah sihirnya udah mentok ilmunya, ini adalah kebenaran, sehingga mereka langsung beriman. Dan seperti ini keteguhan mereka, nantang, ya berani nantang Fir'aun. Enggak apa-apa, qalu la dhair, tidak ada yang memudaratkan kami. Nah, inilah iman kalau sudah merasuk seperti itu, ya. Seperti halnya penyihirnya Fir'aun yang kemudian beriman. Poin yang kelima, ya. Nabi SAW ketika menggunakan ungkapan ya sabahah. Ya sabahah itu ungkapan jahiliyah yang biasa dipakai orang-orang jahiliyah untuk manggil manusia, mengumpulkan manusia, ya. Maka Nabi itu ternyata menggunakan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, meskipun itu dari orang-orang jahiliyah. Kalau orang jahiliyah dulu, mereka ketika menggunakan kalimat ya sobaha, mengumpulkan orang, menarik perhatian orang, mereka itu selain mengundang dengan ya sobaha, yang mereka lakukan adalah apa? Mereka buka bajunya, kemudian mereka itu menaburkan pasir di badannya. Jadi supaya orang itu ada apanya. Nabi hanya menggunakan atau hanya mengadopsi atau mengambil sisi atau hal yang tidak bertentangan, yaitu dengan apa? Ya sobaha, ya. Sebuah ungkapan, ayo kumpul, ya, ayo kumpul. Ini bisa diambil faedah bahwa apabila kita mendapati dalam keseharian kita, adat istiadat kita sebagai kaum muslimin Nusantara, orang Indonesia yang tidak bertentangan, ya, baik dari sisi bahasa, kita kan ngomongnya kan pakai bahasa kita juga kan gitu, maksudnya beda-beda juga. Ada yang mohon maaf misalnya kalau yang Betawi ngomongnya lu gue memang begitu bahasanya, ya. Lalu gitu kan. Ada lagi yang dengan menggunakan bahasa daerahnya, nggak masalah, ya, tidak masalah. Ini bahasa. Makanan juga sama. Demikian juga kebiasaan positif, misalnya kalau di kita ini ada kebiasaan gotong royong atau kerja bakti atau semisalnya. Maka ini adalah hal-hal yang positif yang tidak terlarang dan ya kita ambil. Tidak kemudian semuanya kita buang. Sehingga ya tidak benar ketika ada anggapan bahwasanya kita ini mau jadi Islam Arab. Tidak ada Islam Arab itu. Yang ada adalah Islamnya yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kita tetap makan nasi. Kita tetap berbicara dengan bahasa kita atau bahasa daerah kita, ya. Kita mengambil hal-hal yang positif, ya. Sebagaimana Nabi SAW juga mengambil hal yang positif dari kebiasaan kaumnya. Poin yang keenam, Abu Lahab itu begitu gigih dalam menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Kenapa itu kok begitu gigih? Dikarenakan Abu Lahab itu faham bahwa ya dakwah Islam ini, la ilaha illallah ini akan menjadikan akan mempersatukan antara orang-orang Quraisy dan orang-orang di luar Quraisy, antara orang Arab dengan orang non-Arab. Dan mereka orang-orang jahiliyah itu begitu fanatik. Mereka punya namanya fanatisme itu sangat-sangat tinggi, bahkan terhadap sesama orang Arab, tapi beda kabilah. Kami orang Quraisy, kami nggak mau bareng sama mereka. Sehingga ketika seseorang mengajak atau seseorang itu kemudian masuk Islam, kan jadi sama antara seorang yang punya kedudukan atau nasab tinggi dengan orang yang biasa-biasa, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ditentang. Sehingga Abu Lahab itu ya menentang hal tersebut, selain karena itu adalah bukan ajaran nenek moyang,
dan itu akan menjadikan sama, ya, antara orang yang memiliki suku Quraisy misalnya dengan orang yang biasa-biasa saja, budak, ya. Apalagi yang banyak masuk Islam ketika itu apa? Para budak, para orang-orang lemah, ya, para orang-orang lemah. Sudah kan? Belum kan? Oh ya. Saya kok kadang lamat-lamat, belum ya? Ya? Bentar lagi. Kita ambil satu poin lagi. Poin yang ke-8. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka Abu Lahab, dan benar-benar dia celaka. Terkandung faidah besar bahwa Al-Qur'an itu wahyu, benar-benar wahyu dari Allah. Abu Lahab itu dicap celaka, pasti masuk neraka, sementara dia itu masih berjalan di atas bumi. Pasti akan masuk neraka, pasti dia nggak akan beriman. Sudah divonis sama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bisa saja Abu Lahab itu, ya, saya akan buktikan yang kamu bawa atau yang kamu dapat berupa wahyu itu salah. Saya akan buktikan, saya akan beriman. Tapi apa? Abu Lahab dan istrinya, wa mur'atuhu hammalatal hatab, Ummu Jamil itu, sepanjang hidupnya enggak bisa beriman dan enggak beriman, matinya kafir, ya. Jadi sebenarnya bisa saja Abu Lahab itu kalau pengen ngerjain, ya, bahwa ingin mematahkan kebenaran wahyu tadi. Akan tetapi demikianlah, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Abu Lahab itu pasti akan mati kafir, dan demikianlah Abu Lahab, ya. Itulah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Poin ke-9. Nah, ini kita rampungkan saja ini sampai 10 ini kalau nggak salah. Baik. Mohon izin waktunya, Pak. Sebelum Ramadan saya. Poin ke-9. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan penjagaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menakjubkan. Allah mengatakan inna kafainakal mustahziin. Sungguhnya kami akan mencukupkan engkau dari orang-orang yang mencelamu. Maksudnya apa? Kamu enggak usah mikirin, kami akan bereskan mereka. Allah akan bereskan orang-orang yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Bagaimana Allah Azza wa Jalla itu, ya, benar-benar akan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang merendahkan, mencela beliau. Makanya ancaman yang sangat serius, ancaman yang sangat ngeri bagi orang yang berani mencela atau menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siap-siap di dunia maupun di akhirat. Apalagi di akhirat. Siap-siap di dunia orang-orang mencela. Hari ini mereka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah dengan karikaturnya, entah dengan ungkapannya, dengan macam-macam. Maka Allah mengatakan inna kafainakal mustahzin. Sungguhnya kami akan mencukupkan kamu, cukuplah kami untuk membereskan orang-orang yang mencelamu, ya. Yang terakhir di dalam firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya setelah inna kafainakal mustahziin, ya, di surat Al-Hijr itu. Ayat-ayat selanjutnya Allah mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Dan sungguhnya kami mengetahui hatimu itu sempit disebabkan apa-apa yang mereka katakan. Maka bertasbihlah kepada atau memuji Tuhanmu dan jadilah engkau orang yang sujud atau sholat. Ayat ini mengajarkan kepada kita kalau hati kita itu sempit, sebagaimana hati Nabi itu pernah sempit, susah, ya, hendaknya kita apa? Mengobati dengan tasbih, dengan zikir, dengan tahmid. Fasabbih bihamdi rabbik, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu akan menghilangkan apa? Kesempitan hati. Ini kita pakai dalam hidup dan kehidupan. Mungkin kita ini atau pastilah ada orang yang bukan banyak utang, Pak. Ada orang yang menjadikan kita ini apa? Nggak enak gitu loh. Kita ini diomongin, dijelek-jelekan, ini obatnya. Ingatlah Rasulullah SAW itu sempit, merasa sempit juga hatinya, sakit. Kenapa?
diomongin, dijadikan, atau bulan-bulan dibully. Nah, bulinya itu nggak tanggung-tanggung, dikatakan penyihir, orang gila, ya, orang nyeleneh, radikal dan seterusnya, dibully habis-habisan, dibunuh karakternya. Tetapi apa? Allah mengajak Nabi untuk fasabbih bihamdi rabbik. Maka ya, itulah obatnya. Wa kum minas sajidin, dan salat. Jadi yang lebih penting adalah bukan bagaimana kita nggak sakit. Yang lebih penting adalah bagaimana kita tahu obatnya ketika kita sakit. Sakit itu pasti, Pak. Namanya orang hidup itu pasti sakit. Tetapi yang lebih penting lagi adalah apa? Obatnya kita tahu. Ya. Kita tahu bahwasanya obat hati adalah dengan berzikir, dengan Al-Qur'an, dan itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dan juga kepada kita semuanya. Terakhir Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan tetaplah engkau menyembah Allah sampai datang kematian. Ya, sampai datang kepadamu kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya dan juga jamaah sekalian kelapangan hati, dan Allah jadikan kepada atau bagi kita semuanya itu taufik untuk bisa mengisi bulan Ramadan yang akan datang ini dengan sebaik-baik mungkin, ya, dengan Al-Qur'an, dengan saum, dengan qiyam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pembebasan dari api neraka. Ada kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.